Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa kelas 374, mata kuliah analisis dan visualisasi data. Kita ketemu di web 3 kali ini. Sebelum kita membahas materi mengenai analisis regresi, cara konfirmasi atau uji hipotesis, kita reminding dulu jadwal ya. Jadwal kuliah kita. Pada hari ini kita sudah masuk di sesi 6. Ya, di minggu lalu di sesi 5 atau di AB 8 dan 9, terutama di AB 8 kita ada tugas 2. Nah, yang batas akhir pengerjaan atau tengah waktunya adalah besok tanggal 24 ya. Jadi diharapkan sebelum tanggal 24 bisa mengumpulkan tugas 2. Jadi apabila ada revisi atau koreksi, nah nanti bisa dikumpulkan lagi ya, dikerjakan ulang, dikumpulkan kembali. Jadi bisa untuk menambah nilai. Gitu. Selanjutnya dari materi sebelumnya, apa ada pertanyaan atau bingung? Atau mengenai tugas atau ada kesulitan? Mengenai tugas 2 ya, tugas 2. Tugas 2. Tugas 2 per hari ini untuk kelas 374 ada 9 orang yang mengumpulkan. Jadi saya perlu menilai lebih banyak 4 orang lagi ya yang belum, yang baru masuk sebagainya. Tuh. Oke, kita lanjutkan ke materi. Kalau nggak ada itu, kita lanjut ke materi saja. Kita masuk ke materi analisis regresi dan cara konfirmasinya ya. Oke. Terlihat ya untuk slide-nya. Oke. Jadi pertama fasenya ada 4 ya, 4 step. Yang pertama prasyaratnya atau penyiapan data. Kita harus mengistifikasi awal, yaitu di mana pengecekan data mentah, lalu kemudian pemetaan korelasi sebelum hipotesis itu dibentuk. Jadi seperti di web terakhir kita 2 minggu lalu mengenai gimana cara mengolah data itu ya, dicek dulu apakah ada yang masih kosong, ataukah ada variabel-variabel yang memang tidak perlu dimasukkan. Nah, itu harus dicek dulu. Kemudian di fase kedua, yaitu eksekusi model. Nah, selanjutnya adalah di mana kita melakukan regresi, kemudian mengecek koefisiennya, serta tingkat signifikasinya seperti apa. Lalu kemudian di fase ketiga adalah audit kelayakan. Nah, kita membuat asumsi dari hasil fase kedua, memastikan modelnya itu apakah memenuhi 4 syarat.
dari statistik ya. Jadi benar-benar kita cek dulu sudah sesuai belum. Kalau memang sudah dan lolos, baru kita masuk ke fase 4, yaitu fase kesimpulan atau verifikasi, menguji daya tahan pada data baru dan pelaporan hasil temuan. Nah, ini yang fase 1, eksplorasi data. Jadi, kita pembersihan data, menghilangkan nilai yang kosong, ya kan? Mendeteksi outlier-nya, menyaring data-data yang irrelevan, yang tidak perlu dimasukkan untuk datanya. Kemudian, kalau memang ada yang kosong bisa dicek atau menggunakan nilai-nilai, entah itu pakai rata-rata atau mediannya. Kemudian ada analisis korelasinya, menemukan arah hubungan linear sebelum eksekusi pengujian formal. Ya kan, ini sudah rekan-rekan mahasiswa jalani ya untuk scatter plot-nya seperti apa, cara membuatnya, seperti itu. Kemudian masuk ke arsitektur pemodelannya. Nah, ini ada 2 kerangka regresi ya. Jadi kita ada 2, pertama regresi linear sederhana, kemudian ada regresi linear berganda. Nah, di regresi linear sederhana ini, kondisinya adalah satu variabel independen, X, dan satu variabel dependen, Y. Jadi variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi 1 ke 1 ya. Sedangkan untuk yang berganda, itu adalah lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependennya. Nah, ini bisa dilihat dari atasnya ya, gambar. Nah, untuk rumus atau formula script-nya pada R, jadi ada LM depend, independen ini ya. Sedangkan untuk yang berganda, nah ini tinggal independennya ditambah. Jadi seberapa banyak variabel X-nya bisa ditambahkan gitu. Nah, untuk fokus linear sederhana itu ya adalah mengukur dampak langsung dari satu faktor tunggal. Nah, sedangkan untuk linear berganda adalah beberapa faktor sekaligus merepresentasikan realitas sistem yang kompleks. Selanjutnya, setelah diproses regresi, nah kita membedah atau melihat koefisiennya ya. Udah mulai masuk ke uji hipotesisnya. Kita membaca yang didapatkan ini ya. Kalau sudah yang mengerjakan tugas 2 nanti tidak asing dengan apa namanya ini ya, hasil dari yang keluar di program R-nya. Jadi ada koefisien, interception-nya, kemudian ini variabel X-nya, kemudian ada R square atau R pangkat 2, kemudian ini ada p-value-nya. Contoh di sini hasil datanya adalah R square-nya 0,74 atau dalam prosentase itu merupakan 74,2. Nah, untuk p-value-nya ini apakah bukti cukup kuat untuk menolak H0. Nah, nilainya p-value-nya kurang dari 0,05. Jadi mengonfirmasi hipotesis secara statistik masuk. Nah, ini adalah 4 pilar asumsi model yang harus ditui ya. Jadi kita cek dulu apakah normalitasnya residual. Ya, jadi harus membentuk bell curve-nya gini ya. Kemudian cek homoskedastisitasnya, variansi dari residual harus konstan di seluruh tingkat nilai prediksi. Ini seperti ini. Kemudian yang ketiga ada di independensi residual. Nah, tidak boleh ada pola autokorelasi antar residual. Jadi setiap pengamatan harus independen. Yang keempat adalah bebas multikolineritas. Nah, variabel independen tidak boleh tumpang tindih informasinya secara berlebihan. Jadi tidak boleh kayak ini kan beririsan ya. Nah, kalau terlalu bersinggungan atau beririsan itu juga tidak boleh. Nah, nanti bisa menggunakan FIUF model. Nah, kemudian kita diagnosis asumsi visualnya. Nah, ini ada 4 diagramnya.
Ada residual versus fit, kemudian ada normal QQ, kemudian ada scale location, kemudian yang keempat ada residual versus leverage. Nah, untuk residual fit-nya, ya kan, bagus, oh maaf ini garisnya harusnya merah ya, tapi di sini biru. Garis biru mendatar mengindikasi hubungan linear yang baik. Nah, ini dikatakan modelnya bagus, hasil dari tadi ya perhitungan uji fase yang kedua. Kemudian kita cek di normal QQ-nya, nah dikatakan bagus jika titik mengikuti garis diagonal. Nah, indikasi residualnya normal. Kemudian ketiga ada scale location. Nah, sebaran acak tanpa pola menyempit melebar. Nah, ini diindikasi adalah homoskedasitasnya baik. Kemudian yang keempat ada residual leverage, yang dimana, nah ini mendeteksi ya. Jadi kalau ada seperti ini mendeteksi outlier ekstrim yang dapat berdampak tinggi pada rusaknya model. Nah, ini perlu dicermati juga. Nah, setelah ada beberapa hal tadi, nah kita cek juga matriks pemulihan model. Jadi ketika ada model gagal memenuhi asumsi dasar, apa yang harus dilakukan? Nah, ini sebenarnya ada beberapa juga nanti ya di slide selanjutnya, tapi ini secara garis besarnya, jika asumsi tidak terpenuhi atau gagal diagnosis, nah yang perlu dilakukan adalah kita cek lagi datanya. Kita balik ke fase pertama, yaitu kemudian setelah cek datanya, kita transformasi variabelnya. Ubah skala data menggunakan algoritma atau logaritma atau pangkat. Kemudian memperbaiki masalah normalitasnya, nah, kelengkungan linearitasnya tanpa membuang data. Ya, seperti ini ya, ini contohnya. Ini contoh script di R-nya. Nah, yang kedua bisa menggunakan regresi robustnya. Gunakan algoritma yang bandel atau tahan banding terhadap outlier bandel. Dan atau heterogeneisitasnya berat. Jadi menggunakan regresi robust kalau ada heterogeneisitasnya berat. Ya, memberikan penalti pada ekstrim. Nah, ini contoh menggunakan regresi robustnya. Oke, lalu kita cek uji daya tahan atau validasi silangnya. Nah, model yang baik itu tidak hanya sekedar menghafal masa lalu, tapi bisa memprediksi masa depan. Nah, di sini data kan 100% ya. Nah, tapi yang digunakan ada 70% data latih. Digunakan murni untuk membangun dan melatih persamaan regresi. Bisa disebut dengan tren datanya ya. Bisa dibuat tren data. Kemudian yang 30% data uji, data disembunyikan untuk menguji keakuratan prediksi model di dunia nyata. Lalu ini ekstraksi kesimpulannya ada pertama ya, ringkasan eksekusinya. Kita cek koefisiennya jika arahnya positif, kemudian cek signifikansinya kuat apa enggak ya. Dengan catatan p-value kurang dari 0,05. Kemudian akurasinya, nah contoh di sebelumnya adalah akurasi R-square-nya 74,2%. Ini yang kedua ada visualisasi pembuktiannya. Model terbukti akurat menebak kenyataan berdasarkan pengujian pada data baru. Nah, keputusan finalnya adalah tolak H0 atau gagal tolak H0. Nah, di mana adalah tarik kesimpulan secara objektif berdasarkan integritas temuan statistik yang tervalidasi. Ya, ini kita cek dulu ini. Udah memenuhi belum? Kita tolak H0 atau gagal tolak. Selanjutnya, konfirmasi yang sah selalu berdiri di atas eksplorasi yang teliti. Jadi, tapi ada persiapan data, analisis dan analisis korelasinya, kemudian di pemodelan uji asumsi ketat, lalu di uji hipotesis dan hasil konfirmasi. Kita masuk ke model persamaan regresi. Nah, ini merupakan contoh persamaan populasi ya.
Nah, yang tadi yang sebelumnya ini persamaan populasi, nah kita persamaan sampel. Jadi ada dua. Kita masuk ke mode regresi linear sederhana. Nah, digunakan jika ada hanya satu variabel independen X yang memenuhi variabel dependen Y. Hubungan bersifat garis lurus atau linear. Nah, ini ya. Ini contoh rumus persamaannya. Jadi Y topi ini ya ini sama sebenarnya. Jadi A atau di sini beta 0, kemudian B di sini beta 1, kemudian X variabel independennya. Di sini ada E error residual, variabel pengganggu yang tidak masuk dalam model. Selanjutnya ini 3 pilar konfirmasinya. Jadi ada uji F simultan, kemudian yang kedua ada uji T, lalu yang ketiga adalah R² atau R perangkatnya adalah goodness dari modelnya ya, goodness model. Yang pertama, apakah model ini pakai uji F? Apakah model ini secara keseluruhan berguna? Nah, menguji semua variabel X secara bersama-sama, apakah memiliki pengaruh signifikan terhadap Y? Lalu yang kedua, uji T. Parsialnya, variabel mana saja yang benar-benar berdampak. Nah, ini membedah variabel X satu persatu untuk melihat pengaruh dan arah signifikannya terhadap Y. Kemudian yang ketiga adalah R²-nya. Seberapa akurat model ini memetakan realita. Nah, ini mengukur presentasi variasi Y yang sukses dijelaskan oleh kombinasi variabel X-nya. Nah, ini merupakan apa ya? Rambu-rambu ya, pintu gerbang uji asumsi. Matriks diagnosis prasyarat model regresi. Nah, jika asumsi normalitas, ya maknanya adalah residu berdistribusi normal. Nah, ini kode R-nya. Kemudian, nah kriteria yang lolos masuk uji asumsi jika p-value lebih dari 0,05. Kemudian heteroskedastasnya value 0,05. Kemudian ada multikolineritas antara variabel X tidak tumpang tindih. Nah, ini pakai FIF model, ya kan, yang dimana FIF-nya harus kurang dari 10. Lalu yang keempat ada autokorelasi. Residu tidak berkaitan dengan waktu sebelumnya, p-value-nya harus di atas 0,05. Untuk yang autokorelasi ini hanya wajib diuji untuk data time series atau runtut waktu. Jadi misal kalau datanya pakai 2010, 2011, 2012, nah itu harus perut. Nah, jangan habis 2010 kemudian memakai data 2013. Nah, ini kan ada 2 tahun yang terlewat, jadi tidak bisa kita membuat prediksi untuk ke depannya. Selanjutnya, ini visualisasi asumsi ya, normalitas dan linearitasnya. Nah, kalau normalitas pasti rekan-rekan mahasiswa sudah tahu harus membentuk bell curve atau lonceng ya, yang bentuk ini ya. Kemudian cek linearitasnya adalah pot X dan Y menunjukkan garis lurus. Nah, ini kan bisa ditarik garis lurus nih. Ini tadi contohnya garis lurus gini. Kemudian mengecek asumsi tadi yang varian dan kolinearitasnya pakai FIF-nya. Jadi batas aman FIF-nya atau varian inflation faktornya wajib di bawah 10. Nah, ini di contohnya adalah masih 1,0 sekian. Ya kan? Jika FIF lebih dari 10, ya, variabel independen itu saling bertarung atau tumpang tindih sehingga merusak keakuratan estimasi koefisiennya. Nah, ini contoh mengeksekusi model di R-nya, ya, pakai formula ini atau skrip ini. Kemudian setelah skrip ini, lalu ke summary modelnya kita panggil dengan menggunakan ini. Mari kita cek satu baris membongkar ada
perhitungan uji F, uji T, dan R-square-nya. Contoh hasilnya seperti ini. Jadi akan ada keluar koefisien, kemudian ada R-square-nya, kemudian ada p-value. Uji parsial seperti tesnya, ya kan, melihat signifikasi setiap variabel individu, cari bintang. Ya, ini bintang, ada bintang ya di sini ya. Kemudian ada goodness model atau R-square-nya di sini, presentasi akurasi model memetakan data. Lalu ada koefisien besaran dari dampak yang positif di PR ini ya. PR absolut ini ya. Yang kemudian ada uji simultan atau F-test, penentu nasib model, apakah model ini layak dipakai, ini p-value-nya. Selanjutnya, uji keseluruhan atau uji F. Apakah secara serentak variabel X menjelaskan Y, ya kan? Hipotesis ke-0-nya adalah jika p-value kurang dari 0,05 tolak 0, ya kan, model signifikan kombinasi variabel X bersama-sama mampu menjelaskan variabel Y. Lanjut ke analisis berikutnya. Jika yang kedua, model gagal atau terima H0, variabel prediktor tidak mampu menjelaskan target. Nah, hal ini harus dilakukan evaluasi ulang data atau tambah ukuran sampel. Nah, jadi kita ulang ke fase pertama lagi ya. Setelah fase pertama mengolah data, kemudian dilakukan pemodelan lagi atau regresi. Atau jika perlu waktu pas ketika data ya, itu kalian bisa melakukan pengecekan kalau memang dibutuhkan, bisa membuat transformasi datanya. Nah, karena mungkin bisa jadi itu skewness atau memang bukan distribusi normal data di awalnya. Selanjutnya uji parsial T. Nah, mencari bintang signifikansinya. Nah, lihat kolom PRT tadi ya, pada output summary-nya jika nilai 0,05, variabel tersebut merupakan terdampak signifikan secara parsial. Kemudian visual hint-nya, visual hint atau petunjuk ya, dari RStudio memberikan bintang. Ada bintang 1, 2, 3 di sebelah angka. Semakin banyak bintang, semakin kuat bukti signifikansinya. Itu tadi bintangnya ada berapa? Ada 1 ya di sini ya. Oke. Yang ini ya, yang ini ya. Oke, lanjut. Kemudian cek arah dampaknya positif atau negatif. Lihat kolom estimate untuk variabel yang telah terbukti signifikan. Nah, contoh yang positif atau hubungan dalam hubungan searah. Contoh jam belajar naik, berarti skor ujian naik juga. Contoh hubungan terbalik adalah stres kerja naik, kinerja turun. Nah, catatan nilai negatif bukan berarti buruk secara statistik ya, hanya arahnya saja yang terbalik. Kemudian dicek kebaikan model atau goodness modelnya ada di pada R-square dan error. Di sini ada 2 ya. Yang linear regresi atau linear regresi sederhana, atau yang satunya adalah linear regresi berganda. Yang dimana adalah untuk R-square-nya digunakan murni untuk regresi univariat atau variabel satu independen. Kemudian untuk adjust R-square-nya atau R pangkat 2 wajib digunakan untuk regresi berganda, yaitu lebih dari satu variabel independen, mencegah ilusi akurasi palsu saat peneliti menambah variabel lain ya yang nggak dibutuhkan ke dalam model. Nah, ini contoh visualnya. Jadi ada multiple R-square-nya di 87% variasi target Y, khusus dijelaskan oleh variasi model. Sedangkan 30%-nya dipengaruhi oleh faktor tak terduga dari luar model. Nah, optimalisasi model metode stepwise, yaitu adalah proses pemangkasan otomatis untuk membuang variabel beban atau variabel yang tidak perlu.
Pertama, bisa menggunakan metode backward. Nah, kalau sudah mulai penuh, buang yang terburuk. Yang dimana adalah memasukkan semua variabel prediktor, lalu menghapus satu persatu yang dirasa tidak signifikan hingga mencapai R-square yang maksimal. Kemudian ada metode forward, yaitu mulai kosong, jadi tambahkan yang terbaik. Masukkan variabel satu persatu dari paling yang berdampak besar hingga mentok di skor AI. AIC-nya yang terkecil. Kemudian yang ketiga ada metode BOT, yaitu dinamis. Kombinasi keduanya ya, atau kombinasi cerdas menambah dan membuang variabel secara bersamaan berdasarkan evaluasi iteratif algoritmanya. Ini saat data tidak ideal, apa yang harus dilakukan? Nah, gejalanya contoh pertama adalah ketika data tidak linear atau residual tidak berdiskripsi normal, apa yang harus dilakukan adalah kita melakukan transformasi data ini. Bisa menggunakan fungsi logaritma, eksponensial, atau akar kuadrat pada variabel untuk menormalkan distribusi. Kemudian gejala kedua, jika terjadi heteroskedastisitas, yaitu adalah varian residual berpola atau menyebar. Terlalu menyebar datanya juga tidak baik. Kita bisa menggunakan regresi robustnya, ubah pendekatan dari OLS biasa ke teknik regresi robust untuk menyebarkan model dari pengaruh outlier dan error yang tidak konstan. Kemudian yang ketiga, jika ada gejala multikolinialitas ekstrim, yang dimana nilai FIF-nya lebih dari 10. Nah, solusinya adalah melakukan penggabungan atau eksklusi, yaitu hapus salah satu variabel yang tumpang tindih, atau gabungkan variabel menggunakan prinsip komponen analisisnya. Selanjutnya adalah alur kerja ya, dari awal sampai akhir, yang dimana adalah review ulang kembali dari persiapan, ya persiapan itu pembersihan data, penanganan outlier-nya, kemudian yang kedua uji asumsi, pengecekan kelayakan awal jika gagal masuk loop ke transformasi datanya. Di step ketiga adalah bangun model, mengeksekusi algoritma LS, optimalisasi dengan stepwise bila perlu. Yang keempat, ada konfirmasi. Nah, mengecek probabilitas F-test dan T-testnya. Kemudian yang kelima adalah pelaporan. Menarik kesimpulan final dan merekam nilai R-square-nya serta koefisien variabel. Ini adalah template standar pelaporan hasil regresi. Ya, berdasarkan analisis regresi linear, model terbukti signifikan memprediksi variabel target, F statistik p-value. Nah, ini disebutkan p-value-nya berapa. Secara spesifik, variabel, nama variabel X-nya apa, terbukti memiliki pengaruh. Nah, pilih salah satu, apakah positif atau negatif, yang signifikan terhadap t-test p-value. P-value-nya berapa ini disebutkan. Samaan model akhir mengindikasi bahwa setiap kenaikan satu unit variabel X-nya, tadi yang nama variabelnya, akan merubah target sebesar nilai estimate atau koefisien. Sini. Secara keseluruhan, model ini mampu menjelaskan nilai R-squared dikalikan 100, ya berarti berapa persennya. Tadi prosentase, kalau contoh di atas kan ada dua, yang 87% dan 74,2% dari variasi data. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor di luar model. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Kita sudah mau masuk ke contoh kasus.
Kalau nggak ada ditanyakan, kita lanjut ke contoh kasus ya. Di sini ada seorang manajer atau owner ya, yang dimana adalah ingin mengetahui pengaruh biaya iklan terhadap volume penjualan. Nah, di sini data bulanan atau hipotesis awalnya adalah ditampilkan bulan ke-1 sampai bulan ke-10. Biaya iklan itu merupakan independen X ya. Ini nominalnya dalam juta ya, juta rupiah. Nah, tapi ini sudah diskalakan, jadi lebih kecilnya biar bisa gampang dianalisis. Kemudian ada kolom volume penjualan atau variabelnya dalam satuan unit. Jadi di bulan 1 ada biaya iklan X sebesar 50 juta, mendapatkan volume penjualan 550 unit. Sedangkan di bulan ke-9 dan 10 mendapatkan biaya iklan 90 juta dengan volume 890, sedangkan di bulan 10 itu 95 juta, volume penjualannya 890. Nah, ini kok sama? Nah, ini seberapa signifikan sih sebenarnya? Gitu. Jadi tujuan analisisnya adalah mengkonfirmasi pengaruh positif dan signifikan dari biaya iklan terhadap volume penjualannya. Oke, sebelum itu kita masuk ke R-nya ya. Masuk ke aplikasi R-nya saja. Kita persiapkan dulu datanya. Oke. Nah, ini datanya ya. Data Excel-nya tadi sudah sesuai ya kan? Bulan, bulan 1 sampai 10, biaya iklan, kemudian volume penjualannya. Kita masuk ke R-nya. Ini data penjualan. Ya, kita panggil dulu library-nya read Excel. Data read Excel-nya ada di sini. Tadi kan ada dua. Excel-nya kan ada dua ya. Ada satu file tapi terdapat dua sheet. Jadi kita panggil sheet yang pertama tadi. Jangan lupa ditambahin sheet pertama karena ada dua. Kalau ada dua nanti bisa bingung errornya mana. Yang di sini, yang di sini. Ada ini. Oke, nah ini kan ada dua file ya. Ini kita asumsikan kita dapat data dari data warehouse atau database-nya atau pihak IT-nya gitu. Dapat dua data, sheet 1 dan estimasi. Nah, kita gunakan dulu yang sheet pertama. Kita kembali lagi ke RStudio-nya. Library X-nya, ini ya, library read XL. Kemudian datanya ini, nah kita tampilkan data dulu, kita running dulu. Nah, ini udah masuk, udah keluar nilainya. Ya. Lalu kita jalankan model regresinya. Oke, udah jalan ini. Kemudian kita lakukan summary. Summary dan mengeluarkan hasil konfirmasinya. Ya, ini dapat hasilnya. Ya, dan kita balik ke Oke.
Nah, didapatkan hasilnya sekian ini. Oke ya. Ini koefisiennya. Dapatkan sekian ya. Sesuai ya, ada p-value juga. Terus ini bintangnya ada 3, sangat signifikan. R-square-nya sekian, p-value. Nah, membentuk persamaan regresi estimasi. Nah, didapat interception-nya atau nilai A 148,85. Artinya, jika biaya iklan 0, penjualan dasar adalah 148,85 unit. Ya. Kemudian ada biaya iklannya, yaitu ditunjukkan 7,68, yang artinya setiap penambahan 1 juta rupiah biaya iklan, penjualan naik sebesar 7,68 unit. Ini di sini ya. Ini ya, biaya iklan, terus ini interception-nya. Nah, didapat model persamaan ini. Yaitu Pi sama dengan 148,5 kali 7,8X. Kita masuk ke konfirmasi hubungan parsial atau uji T-nya. Kita akan menguji apakah koefisien biaya iklan sebesar 7,68 benar-benar signifikan secara statistik atau hanya kebetulan pada sampel. Meliputi hipotesis H0 atau beta 1 yang adalah 0, biaya iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap volume. Atau yang hipotesis 1, biaya iklan berpengaruh. Ke 0 ya, 1 ke 0. Kemudian kita cek 2 dinilai T-value dari output. Pada aplikasi R akan menghitung nilai T-value-nya secara otomatis, didapatkan hasil sekitar 30,68. Ketiga, nilai PR-nya atau P-value pada baris biaya iklan, amati nilai yang paling kanan. Jika tertulis angka yang sangat kecil, misal 1,38 sekian, atau disertai tanda bintang, artinya P-value itu kurang dari 0,05. Kesimpulan konfirmasi adalah, karena P-value kurang dari 0,05, maka tolak H0. Secara statistik, bahwa biaya iklan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan produk. Kemudian masuk ke mengonfirmasi kelayakan modelnya secara keseluruhan atau uji F. Output R-nya adalah ya, cek yang bagian F statistik atau P-value-nya ini. Ya, oke. Dan aku ini ya. Ini ya, F statistiknya ya. Ini kolom ini ya. F statistik sekian. Karena ini regresi linear sederhana, nilai signifikansi uji F sama dengan uji T. Nah, kriteria kelayakan adalah nilai P-value. Dikurang dari 0,05 mengkonfirmasi bahwa model regresi ini itu layak atau fit digunakan untuk memprediksi volume penjualan. Mengkonfirmasi kekuatan penjelasan model R-square dengan R-square-nya atau R pangkat 2. Cari tulisan multiple R-square pada output R dan temukan nilainya. Nah, di sini keluar nilainya 0,99, kalau di prosentase itu adalah 99,16%. Interpretasinya adalah nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 99,16% variasi naik turunnya volume penjualan dapat dijelaskan secara akurat oleh biaya iklan. Untuk catatan yang lain adalah, sedangkan sisanya 0,84% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang diteliti. Lalu kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua ini ada representasi data di Excel sebanyak 5 tahun ya. 5 tahun ke belakang. Nah,
kita memprediksi untuk tahun selanjutnya itu volume penjualannya atau kita bisa mendapatkan penjualan berapa rupiah, gitu. Variabel X adalah tahun, yang merupakan variabel independen, sedangkan Y atau penjualan dalam kasus ini ya mewakili miliar ya, idealnya 12 miliar, 19 miliar gitu. Kita lakukan, oh ya berarti kita harus balik ke R nih. Kita proses dulu di R, di aplikasi R-nya dulu. Di awal kita siapkan datanya dulu. Dan ini data estimasinya tadi ya, udah dimasukkan di sini. Udah disiapkan, udah di-prepare, ada di nama sheet-nya estimasi. Di data penjualan estimasi. Kita eksekusi saja di RStudio-nya. Tetap jangan lupa panggil library read Excel-nya, kemudian kita pakai script ini ya, untuk memanggil data, dan jangan lupa ditambahkan sheet estimasi karena kita hanya menggunakan sheet estimasinya saja. Kita running sudah, oke ya, running, oke. Lalu selanjutnya langkah ketiga, transformasi data waktu agar angka lebih kecil dan mudah dianalisis. Di sini kita gunakan rumus ini. Jadi T yang dimana adalah tahun-tahun dalam tabel tadi ya. Dikurangkan 2019. Kenapa 2019? Karena kita asumsikan kita pakai data 0, 1, 2, 3 seterusnya itu ya untuk memprediksi tahun penjualannya untuk selanjutnya. Kita running dulu. Oke, udah jalan. Kita print tabel. Ya, hasil yang didapat dari ini, script ini. Kita munculkan. Nah, ini keluar tabel baru ya. Di mana nih kolomnya? Ada penambahan kolom saja di T. Jadi 2019, T-nya 0 ya, merupakan waktu 0. 2020 ke 1, 2021 merupakan T kedua, 2022 T ketiga, 2023 T4. Oke, lalu kita lakukan model regresinya. Oke, kita udah jalan, kita tampilkan. Oke, dan dapat ya interception-nya 11, T-nya 8,4. Ini tadi ya hasil dari R-nya. Nah, model estimasi regresi linear, ya konfirmasi koefisiennya seperti apa. Jadi penjualan Y, ya kan, interception-nya tadi, intercept-nya ada 11,6, ya kan. Jadi di mana nilai penjualan saat T0 tahun 2019 ini ya. Kemudian ada koefisiennya 8,4. Ya, koefisien regresi variasinya pakai T. Kenaikan penjualan per tahun, tambahan T. Jadi, kemudian ada T, variabel T merupakan variabel waktu. Tahun setelah 2019. Jadi ini yang didapat persamaan estimasinya. Nah, ini ya, ini. Kan tadi A, T. Oke, ini sama. Nah, ini nilai penjualan rata-rata saat T0. Ya, T0. Kemudian T merupakan transformasi dari tahun dasar. Kita menggunakan T sama dengan tahun ya, dari 2019 tadi ya. Merupakan tahun pertama atau tahun ke-0. Di bulan November sampai prediksi ke tahun-tahun selanjutnya.
atau data selanjutnya. Lalu ada koefisien T-nya 8,4, menunjukkan arah dan besarnya perubahan dependent variabelnya atau Y. Didapatkan positif berarti hubungannya searah. Jadi setiap waktu naik 1 tahun atau T naik 1 satuan, penjualan diestimasikan naik 8,4 miliar rupiah. Nah, lalu kita gunakan untuk memprediksi atau estimasi masa depan. Jadi langkah pertama kita hitung nilai T. Misal kita gunakan untuk memprediksi 2024. Untuk memproyeksikan tingkat estimasi penjualan pada tahun 2024. Langkah pertamanya adalah menghitung nilai T. Nah, tahun targetnya adalah 2024. Jadi kita masukkan di rumusnya ya, T sama dengan tahun targetnya 2024 ini dikurangi 2019. Jadi T-nya adalah bernilai 5. Lalu langkah kedua adalah masukkan T ke dalam persamaan. Nah, ini persamaannya kan tadi ya. 8,4, T-nya berapa tadi? 5, ya di sini ya. Plus 11,6. Nah, didapatkan dalam 42 plus 11,6. Kesimpulan dan estimasi. Nah, estimasi penjualan, ya, berdasarkan hasil koefisien yang keluar dari program R tadi, estimasi penjualan perusahaan pada tahun 2024 sebesar 53,6 miliar rupiah. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ini materinya sudah selesai sih ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan kembali. Mungkin ada yang terlewat, yang chat masuk nih. Gimana, ada yang bingung? Ini siapa aja nih mahasiswanya yang ada masuk? Ada Vinska, Raina, sama Fuad. Eh, Tuh, absensinya silakan bisa diisi dulu. Apa ada yang bertanya atau kurang jelas atau mau bertanya yang lain boleh, teknis atau tugas juga boleh. Tapi tugas jangan jawabannya ya, kan belum.
Yang ditanyakan untuk kita kuis ini cukup nggak? Ini pada kerja semua ya, masih kerja ya? Akan sambil saya cek siapa ini ya? Yang di sini eh, eh, ada yang belum atau menentukan tugas ya? Oh, Rania udah. Rania, oh tadi pagi banget. Nanti saya cek. Ya, ada yang kemarin malam. Oh, oke. Ada yang iya juga kemarin malam. Nanti saya cek ya habis kelas ini. Kayaknya ada yang ditanyakan. Aman-aman semuanya atau makin bingung ya? Ini siapa yang belum absen? Oh, Raina udah. Raina gimana? Tugasnya gampang ya? Tugas 2. Oke, ini gimana? Sudah nggak ada yang ditanyakan? Aman-aman semuanya? Kan ya? Aman tanya. Ya udah, kalau emang nggak ada ditanyakan, ini kita mau kuis nggak? Berapa orang ini? 3 orang. Mau ada kuis nggak? Sepertinya sibuk kerja semua. Ya udah, nggak apa-apa. Kita kuisnya di next aja, next pertemuan. Jadi kita nanti ada satu pertemuan lagi ya di AB 14. AB 14 itu sekitar awal Juni nanti. Ya, gitu aja. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan dan tidak ada yang perlu didiskusikan, kita akhiri kelas web 3 hari ini. Semoga tugas duanya, ya, saya pesan tugas duanya segera dikumpulkan sebelum tenggat waktunya 24 ini.
kita ketemu 2 minggu lagi. Selamat bekerja bagi yang masih bekerja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.